Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumangga kita sedaya sami ngaos hadis. Hadis inggih punika dawuhipun panjenengan dalem Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun serat dhateng kitab Bulughul Maram, ingkang dipun susun wonten Kitabul Jami' bab zuhud lan bab warok kanthi gamblang. Zuhud inggih punika tiyang ingkang manahipun tansah emut dumateng Gusti Allah. Nah, warok inggih punika tiyang ingkang badanipun dipun reksa sampun ngantos nindakaken perkawis ingkang haram, nggih punika perkawis ingkang dipun awisi dening Gusti Allah. Dene ingkang badhe kawaos mangke hadis insyaallah nomor setunggal. Perlu kawuningan pondok pesantren caranipun werni kalih nalika pengaosan. Setunggal ngangge cara Jawi setengah kawi. Perlunipun nglestantunaken caranipun Sunan Ngampel Raden Rahmat lan para sunan-sunan. Nomor kalih ngangge basa daerah setempat. Perlunipun gampil dipun paham. Sakmangkin kula manani caranipun pondok pesantren. Selajeng kula manani ngangge cara Jawi supados gampil dipun paham. Saha kula terangaken ngangge basa Indonesia supados gamblang. Bab ingkang nomor 3 nggih menika bab zuhud wal waroi. Babu zuhdi wal warok. Babu zuhdi ana dene iki yaiku bab nerangake tapa brata atosipun atine ora til kumantil donya brana, jalaran atine tansah eling menyang Gusti Allah. Wal waroi lan yaiku uga nerangake ngreksa sangka nindakake haram. Awake ngreksa sangka nindakake haram tegese ngedoi perkara sing dilarang dening Gusti Allah. Hadis ingkang angka setunggal. Ngani Nu'man bin Basirin, hadis saking sahabat Nu'man bin Basir radhiyallahu anhu, kala ngendika sapa Nu'man bin Basir, pengendikane ngeten, sami tu aku krungu Rasulullah menyang Gusti Rasulullah yaqulu dawuh sapa Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahwalan oleh ngendika karo nglebokake sapa Nu'man nglebokake bi isba'i ing driji lorone Nu'man dilebokake ila uzunaihi menyang kuping lorone Nu'man ingkang ateges panjenenganipun midhanget saestu saking panjenenganipun Gusti Rasulullah. Innal halala ing dawuh Rasulullah innal halala salajengipun
Innal halala ing sak temene perkara halal yaiku perkara sing oleh dienggo iku bayinun wis jelas terang jengleh-jengleh wal haramu lan perkara haram ora dienggo ya jelas wis terang jengleh-jengleh wa bainahuma lan iku antarane halal lan haram mutasabihatun ana pirang-pirang perkara kang memper halal lan memper haram layak lamuhuna sing ora ngerti menyang pirang-pirang perkara sing memper halal lan memper haram kasirun sangka wong-wong akeh minan nasi sangka menungso kabeh paman ana dene sapa-sapa wong itako iku lamun ngedoi sapa wong ngedoi asubahati menyang perkara sing memper halal lan memper haram faqadistabroa mongko temen-temen bersih sapa wong lidinihi menyang masalah agamane wong wa irdihi lan kareksa kehormatane wong ora diarani wong sing wal-wal gedual angger kena diuntal jarine halal ngono ora waman lan ana dene sapa-sapa wong waqa'a iku lamun nindakake sapa wong nindakake fisubuhati ana ing pirang-pirang perkara sing memper halal lan memper haram waqa'a mongko bisa tumiba sapa wong fil harami ana ing perkara haram contone karoi kaya wong sing angon yar'a kang angon sapa wong oleh angon khaulal khima ana sandinge wates larangan utawa khaulal khima ana pager pekarangan yusiku ora suwe sapa wong sing angon ayaqa iku yen tok jegur sapa wong sing angon fihi ana tanah larangan ala eling-elingo wa inna likulli malikin sak temene iku tumrap saben-saben pemilihan khima ana wates larangan ala eling-eling wa inna khimallahi lan sak temene larangane Gusti Allah maharimu iku pirang-pirang perkara kang diharamake Gusti Allah ala ilingo wa inna fil jasadi lan sak temene iku ana sak jroning awak mudghatan ana daging sak kepel iza soluhat nalika bagus apa daging sak kepel soluha mongko dadi bagus apa al jasadu awak kuluha sekabe awak kuluhu tegese sak kujure awak nanging wa iza fasadat lan nalikane rusak apa daging sak kepel fasada mongko dadi rusak apa awak kuluhu sekabe awak ala ilingo wahia ana dene daging sak kepel iku alqalbu ati arane muttafaqun alaih Imam Bukhari lan Imam Muslim padha mupakati ngalahi menyang kebenarane hadis iki alhasil tiyang warok utawi waroki tansah nebi perkawis subhat nggih punika ingkang dados masalah kranten watos menawi dumawah dateng perkawis haram tegese perkawis awisanipun Gusti Allah
Semanten ugi tiyang zuhud tansah njagi dhateng kesehatanipun penggalih sampun ngantos wonten perkawis ingkang ngrisakaken penggalih kados keyuyun remen donya brana derajat pangkat ingkang indah ingkang dadosaken sebabipun kesupen dumateng Gusti Allah. Mari kita perhatikan hadis atau sabda beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di Kitabul Jami', yang ditulis di Kitabul Jami', yang disusun di Kitabul Bulughul Maram. Bab ketiga, bab zuhud dan warok. Zuhud ialah orang yang hatinya tidak tergiur harta, kedudukan, dan segala yang indah. Meskipun dia seorang jutawan, meskipun dia seorang hartanya melimpah ruah, jabatannya setinggi sekali, karena hatinya penuh cinta kepada Allah. Warok ialah orang yang badannya tidak tergiur diberi hal-hal yang haram, tegese hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan dia sangat takut kepada Allah. Pun dia menjaga jangan sampai disebut orang yang bermartabat rendah. Orang warok selalu meninggalkan hal-hal yang meragukan atas halal haramnya yang menjadi masalah. Saya ulangi lagi, orang warok selalu meninggalkan hal-hal yang meragukan atas halal haramnya yang menjadi masalah. Yang halal, makanan yang halal, contoh pertama, hewan yang bergigi seperti kambing, dimakan hukumnya halal, dimakan kambing boleh. Contoh kedua, hewan yang bergigi dua seperti kelinci, karena giginya itu lemah, hanya untuk makan rumput seperti kambing, kelinci hukumnya halal, kelinci dimakan boleh. Yang haram, makanan yang haram, contoh pertama, hewan yang bertaring siung seperti kucing, dimakan hukumnya haram, kucing dimakan tidak boleh. Contoh kedua, hewan yang bergigi dua seperti tikus, karena giginya itu kuat kokoh, disebut taring. Ia untuk makan binatang seperti kucing, tikus hukumnya haram, tikus dimakan tidak boleh. Sekarang yang subhat, makanan yang subhat diragukan antara halal dan haramnya. Contoh, hewan yang bergigi dua seperti bajing, ada dua pendapat atas itu masalah. Pendapat yang pertama, bajing karena giginya dua itu kuat, bisa untuk melubangi kelapa yang disebut cumplung, disebut taring atau kokoh. Bajing seperti tikus, bajing hukumnya haram, bajing dimakan tidak boleh. Pendapat yang kedua, bajing giginya dua itu untuk makan buah seperti kelinci, bajing hukumnya halal, bajing dimakan boleh.
boleh. Nah, sekarang orang warok. Orang warok menjauhi makanan yang syubhat. Mereka takut kepada larangannya Allah. Perbuatan sekarang yang halal. Tadi makanan yang halal, sekarang perbuatan yang halal. Contoh, hutang piutang ialah seorang penolong memberikan pinjaman kepada orang yang butuh. Si penolong tidak minta imbalan, dia ikhlas karena Allah. Hutang piutang hukumnya halal, hutang piutang boleh. Nah, sekarang perbuatan yang haram. Contoh, riba. Riba ialah seorang rentenir memberikan pinjaman kepada seorang yang butuh dengan syarat kalau mengembalikan hutangnya harus diberi bunga ditambah. Artinya riba hukumnya haram, riba tidak boleh. Orang subhat, orang warok, perbuatan yang subhat diragukan antara halal dan haram yang dijauhi oleh orang warok. Contoh, seorang rentenir memberi pinjaman kepada seorang yang butuh. Si rentenir ketika memberikan pinjaman dia diam, artinya tidak janji minta tambah, tidak minta bunga kepada si peminjam atau orang yang butuh. Ketika orang yang pinjam, yang butuh mengembalikan pinjamannya ditambah, penambahan tersebut dua pendapat atas itu masalah. Pendapat pertama, penambahan yang lebih dari pinjaman disebut bunga atau riba karena sudah menjadi kebiasaan jika pinjam di rentenir harus memberi bunga atau disebut riba atau menambah. Hal itu hukumnya haram, riba tidak boleh. Pendapat yang kedua, penambahan yang lebih dari pinjaman disebut sedekah. Karena si rentenir ketika memberikan pinjaman tidak minta tambah, hal itu hukumnya halal, sedekah boleh. Orang warok, bagi orang warok lebih baik badannya meninggalkan menggunakan hal-hal yang syubhat, yang meragukan, yang menjadi masalah, yang tidak jelas atas halal dan haramnya. Dia meninggalkan karena takut kepada Allah. Orang zuhud, bagi orang zuhud tidak banyak mempermasalahkan duniawiyah karena hatinya tidak tergiur harta benda kedudukan yang mewah. Hatinya orang zuhud sangat cinta kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, kesana kemari hatinya terus ingat kepada Allah. Setiap napas mulutnya, hatinya terus mengucapkan Allah, 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 Allah. Jika diberi nikmat, dia bersyukur membaca Alhamdulillah atas karunia nikmat dari Allah. Jika diberi cobaan, dia sabar
dan mohon ampun dan mohon pertolongan kepada Allah. Tidak sedikit orang yang zuhud, yang tidak bekerja, waktunya hanya untuk ibadah, mengabdi kepada Allah. Hidup, mati, rezeki dia tawakal, dia serahkan kepada Allah. Orang yang sabar, orang yang tawakal, rezekinya dijamin, dicukupi oleh Allah sampai melimpah ruah, sampai untuk ngamal jariah, sampai untuk haji di Mekah Madinah. Apabila melakukan sholat orang yang zuhud, hatinya merasa senang, tentram, seakan-akan menghadap kepada Allah. Sampai seakan-akan matanya tidak melihat, seakan-akan telinganya tidak mendengar, karena dia sedang asyik munajat kepada Allah. Segala doa, segala permohonannya dikabulkan oleh Allah, karena hatinya seakan-akan dekat kepada Allah. Tidak ada yang wujud di dalam hatinya kecuali hanya Allah. Orang yang zuhud, tingkat kezuhudannya berbeda-beda. Ada yang tinggi dan ada yang rendah. Itu semua menurut takdir pemberiannya Allah. Sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, hadis, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan sahabat Nu'man ketiga berkata itu sambil memasukkan dua jari tangannya ke dalam kedua telinganya. Hadis pertama, innal halala bayinun wal haramu bayinun wa bainahuma mutasabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Artinya, sesungguhnya hal yang halal, yang diartinya yang diperbolehkan itu sudah nyata, dan hal yang haram, artinya yang tidak diperbolehkan, itu pun sudah nyata. Dan di antara keduanya ada hal-hal yang syubhat, yaitu hal yang serupa antara halal dan haramnya, tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Terus Rasulullah melanjutkan sabdanya, famanit tako asubhati fakodis tabro alidini wa irdihi waman waqa'a fi subhati waqa'a fil harami karroi yar'a khawlal khima yusiku ayyaqa'a fihi. Artinya, barang siapa yang menjauhi hal-hal yang serupa, maka sungguh dia bersih pada masalah agamanya dan terjaga kehormatannya. Dan barang siapa yang melakukan hal-hal yang syubhat, yang serupa, dia akan terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang, yang tercela. Seperti pengembala yang menggembala di sekitar batas kebunnya, tidak lama ia akan jatuh masuk di dalam kebunnya. Oleh sebab itu, orang-orang warok sangat berhati-hati untuk menjaga dosa, karena menggunakan hadis ini sebagai pedomannya. Selanjutnya Rasulullah
melanjutkan sabdanya, ala wa inna likulli malikin khima, ala wa inna khimallahi maharimuhu, ala wa inna fil jasati mudghatan idza soluhat soluhal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu, ala wa ya al qalbu muttafaqun alaih. Artinya, ingatlah, sungguh setiap kepemilikan pasti ada batasnya. Ingatlah, sungguh pada batasnya Allah atas larangannya. Ingatlah, sungguh ada segumpal daging di dalam badan manusia. Jika ia baik, akan baik seluruh badannya. Tapi jika ia rusak, akan rusak seluruh badannya. Ingatlah, yaitu hati manusia namanya. Hadis ini Imam Bukhari dan Imam Muslim menyetujui atas kebenarannya. Oleh sebab itu, orang-orang warok, zuhud, sangat berhati-hati menjaga kesehatannya. Kami ulangi, oleh sebab itu orang-orang zuhud sangat berhati-hati menjaga kesehatan hatinya, karena mereka menggunakan hadis ini sebagai pedomannya. Pengajian saya akhiri sampai sekian. Mudah-mudahan bisa manfaat kepada semua orang. Mari kita semua berdoa, memohon kepada Tuhan, mudah-mudahan dikabulkan semua permohonan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, kami memohon hanya kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa giat menuntut ilmu atas izin dan atas pertolonganmu. Bisa melakukan niat lillah hanya semata-mata karena kamu. Untuk hidup di dunia dan untuk hidup di akhirat sana. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kita semua ini rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak, yang abadi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah hal akwal kita semua ini, perilaku kita semua ini, Kau jadikan amal jariah yang suci. Ya Allah, jauhkanlah kita semua ini dari segala penyakit yang menyakiti, dan jauhkanlah semua ini dari bahaya yang tidak kuingini. Ya Allah, tutuplah amal perbuatan kita nanti dengan amal perbuatan yang bagus, yang indah, yang disebut husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhir pengajian kami tutup, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim.
Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli